Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alfilusadi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Trenggalek. Selamat pagi anak-anak di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai pengertian teks deskripsi, ciri-ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi kan? Pasti kalian semua masih ingat. Bagus. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Kedua, kalian mampu menjelaskan struktur teks deskripsi. Ketiga, kalian mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dan yang keempat, kalian mampu membuat teks deskripsi baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Manfaat dalam pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada pembaca berkaitan dengan objek-objek secara terperinci. Nah, anak-anak, di sini saya akan membacakan sebuah teks deskripsi berjudul Wisata Gua Ngerit. Tugas kalian, tolong dengarkan dengan seksama dan cari tahu struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi yang saya bacakan ini ya. Bisa dipahami? Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Wisata Gua Ngerit. Wisata Gua Ngerit adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Seden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Wisata Gua Ngerit memiliki air terjun yang mengagumkan karena air terjun tersebut berada di antara bebatuan yang besar. Wisata Gua Ngerit juga memiliki jembatan bambu yang menggantung di atas sungai yang memacu adrenalin jika menyusuri jembatan tersebut. Wisata Gua Ngerit juga memiliki beberapa gua kecil yang tersebar di beberapa batuan raksasa yang bisa dibuat berkedok. Wisata Gua Ngerit merupakan sebuah wisata yang cocok untuk mengisi waktu luang, apalagi saat libur panjang seperti libur nasional, libur sekolah maupun hari libur lainnya. Karena wisata Gua Ngerit tidak menghadirkan satu wahana saja, tetapi banyak wahana yang sangat menarik dan mengagumkan untuk dinikmati. Anak-anak, itulah teks deskripsi berjudul Wisata Gua Ngerit. Kira-kira dalam teks deskripsi yang sudah saya bacakan tadi, terdapat struktur apa saja anak-anak? Iya, betul sekali. Baiklah, mari kita bedah satu persatu. Kita lihat pada paragraf pertama, yaitu pada kalimat wisata Gua Ngerit adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Seden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Anak-anak, ini merupakan sebuah struktur identifikasi. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada paragraf pertama ini penulis menjelaskan tentang lokasi dari Gua Ngerit berada yang merupakan pernyataan umum dari suatu objek. Berbeda pada kalimat kedua atau paragraf kedua, penulis menjelaskan lebih luas mengenai apa yang ada pada Gua Ngerit. Jadi pada paragraf kedua ini terdapat struktur deskripsi bagian anak-anak. Kenapa? Karena pada paragraf kedua ini dijelaskan mengenai lokasi atau wahana-wahana yang ada pada Gua Ngerit. Jadi penulis mendeskripsikan lebih luas tentang objek-objek yang ada pada Gua Ngerit. Bisa dipahami kan? Selanjutnya mari kita lihat pada paragraf terakhir, yaitu pada wisata Gua Ngerit merupakan sebuah wisata yang cocok untuk mengisi waktu luang, apalagi saat libur panjang seperti libur nasional, libur sekolah maupun hari libur lainnya. Karena wisata Gua Ngerit tidak hanya menghadirkan satu wahana saja, tetapi banyak wahana yang sangat menarik dan mengagumkan untuk dinikmati. Anak-anak, paragraf terakhir ini merupakan bagian struktur penutup. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada paragraf terakhir ini penulis memberikan kesan dan kesimpulan dari teks deskripsi Gua
ngerit. Bisa dipahami kan? Jadi struktur teks deskripsi itu ada apa saja anak-anak? Iya, benar sekali. Yang pertama ada identifikasi yang berisi pernyataan umum dari suatu objek berupa lokasi, sejarah lahirnya, dan makna nama. Yang kedua ada struktur deskripsi bagian yang berisi perincian dari objek yang dideskripsikan, tetapi diperinci berdasarkan pandangan subjektif penulis. Nah, di sini penulis itu mendeskripsikan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Dan yang terakhir ada struktur penutup, yaitu berisi kesan dan kesimpulan dari objek yang dideskripsikan. Bisa dipahami kan? Bagus. Nah, kira-kira pada teks deskripsi yang sudah saya bacakan tadi terdapat kaidah kebahasan apa saja anak-anak? Iya, betul sekali. Pertama, terdapat penggunaan kata benda pada kalimat wisata Gua Ngerit adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Nah, kata benda ini terdapat pada kata Gua Ngerit. Jadi, dalam teks deskripsi itu pasti menggunakan sebuah kata benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Yang kedua, kita lihat pada paragraf pertama juga. Pada paragraf pertama juga terdapat penggunaan kata keterangan, yaitu keterangan lokasi yang berada pada kalimat berada di Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Dan yang terakhir, mari kita lihat pada cuplikan ini, yaitu pada wisata Gua Ngerit juga memiliki jembatan bambu yang menggantung di atas sungai yang memacu adrenalin jika menyusuri jembatan tersebut. Kita garis bawahi kata memiliki. Kata memiliki merupakan sebuah kata kerja, tetapi jika dipadukan dengan kata seterusnya, kata memiliki akan berubah menjadi kata kerja transitif karena akan berfungsi untuk menerangkan objek Gua Ngerit. Bisa dipahami kan? Jadi kaidah kebahasaan dari teks deskripsi itu ada apa saja? Yang pertama ada penggunaan kata benda, kedua ada penggunaan kata keterangan, dan yang terakhir ada penggunaan kata kerja transitif. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, sudah pahamkah tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi? Jika sudah paham, pasti kalian dapat membuat teks deskripsi kan? Untuk melihat pemahaman kalian, saya akan memberi tugas, yaitu buatlah teks deskripsi bertema sekolah dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Silahkan dibaca lagi buku panduannya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan nanti. Bisa dipahami kan? Baiklah, kalau begitu mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai yang pertama struktur teks deskripsi yang meliputi identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Kedua, kita sudah belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks deskripsi yang meliputi apa saja? Penggunaan kata benda, penggunaan kata keterangan, dan penggunaan kata kerja transitif. Bagus, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.